Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada Mbak Hening, Mbak Bun Nasari, dan Mbak Darsem. Kita ketemu lagi di pelajaran sosiologi ya, pertemuan keempat. Dan sekarang kita membahas tentang hakikat lembaga sosial. Kemarin yang terakhir kita membahas tentang modernisasi bangsa Indonesia ya. Dan sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu hakikat lembaga sosial. Oke, nah, ini suara saya udah kedengeran nggak, Mbak? Suara saya jelas ya, suara saya ya? Halo, tes tes. Mbak Hening, Mbak Bundasari, Mbak Darsem. Halo. Oke, sekarang kayaknya udah jelas ya suara saya ya. Saya udah pakai headset nih. Apakah jelas? Udah jelas ya? Tes. Oke, jelas. Oke, sekarang kita membahas tentang hakikat lembaga sosial dan apa tipe-tipe dari lembaga sosial. Nah, ini peta konsep malam ini ya. Jadi yang pertama kita membahas tentang lembaga sosial. Lembaga sosial, dari hakikat lembaga sosial itu apa sih, kemudian tipe-tipenya apa, dan ciri-cirinya itu apa, kemudian tujuannya apa. Selanjutnya kita membahas bagaimana sih kelembagaan sosial masyarakat tradisional, kemudian kelembagaan sosial masyarakat modern, dan selanjutnya mengenai macam-macam lembaga sosial ya, yang terdiri dari lembaga keluarga, kemudian agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang alasan dibentuknya norma, yaitu dibentuk norma agar terjadi hubungan manusia, masyarakat, dan lembaga yang baik. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Materi pertama. Nah, apa sih pengertian lembaga sosial gitu kan? Lembaga sosial disebut juga sebagai pranata sosial atau institusi sosial. Dan lembaga sosial adalah seperangkat aturan yang berkisar suatu kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Jadi yang namanya lembaga sosial dia adalah seperangkat aturan. Jadi dia itu aturan ya. Seperangkat aturan yang berkisar suatu kegiatan. Jadi ada kegiatannya ya, berkisar suatu kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Jadi dia adalah merupakan lembaga sosial itu seperangkat aturan yang berkisar suatu kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Jadi merupakan pranata sosial atau institusi sosial. Nah, lembaga sosial itu merupakan bentuk dari sistem kelembagaan sosial masyarakat ya. Jadi lembaga sosial merupakan bentuk sistem kelembagaan sosial masyarakat tradisional. Ya, jadi lembaga sosial memiliki orientasi perilaku sosial ke dalam yang sangat kuat gitu kan. Nah, hal itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dalam orientasi untuk memenuhi kebutuhan dari anggota lembaga sosial tersebut. Nah, dalam lembaga sosial, hubungan sosial di antara anggotanya sangat bersifat personal atau pribadi. Jadi hubungannya dia bersifat personal atau bersifat pribadi dan disadari oleh loyalitas yang tinggi atau setia ya, kesetiaan antar anggotanya. Jadi loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin menurut usia dan gengsi sosial yang dimiliki. Nah, mereka terikat satu sama lain berdasarkan ikatan
komunal ya, yaitu suatu perasaan atau sentimen bersama berdasar ikatan kedaerahan biasanya. Kemudian loyalitas, asal-usul keturunan, kekerabatan, kepercayaan terhadap keyakinan batin dan lain-lain. Itu sekilas mengenai lembaga sosial. Jadi dia adalah pranata sosial dan biasanya dan ini ya, anggota di dalam lembaga sosial itu memiliki loyalitas yang tinggi dan hubungan yang bersifat personal atau pribadi. Kenapa? Karena mereka memiliki loyalitas yang sama, kemudian sentimen atau suatu perasaan atau ikatan komunal tadi yang sama, seperti contoh misalnya keturunan, kekerabatan, kepercayaan, kemudian keyakinan, sehingga terbentuklah suatu lembaga sosial seperti itu. Jadi itu sekilas mengenai lembaga sosial ya pengertiannya. Jadi seperangkat aturan yang berkisar suatu kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu yang mana anggotanya di dalamnya itu memiliki ikatan komunal mengenai tadi suatu perasaan, sentimen terhadap ya, karena memiliki keturunan yang sama, kekerabatan, kepercayaan dan ikatan kepercayaan atau ikatan kedaerahan misalnya yang sama, sehingga muncullah lembaga sosial gitu. Oke, kemudian kita membahas tentang apa sih definisi lembaga sosial dari para ahli gitu kan. Nah, lembaga sosial itu disebut juga pranata sosial tadi ya. Nah, menurut Robert McIver dan C.H. Page, lembaga sosial merupakan prosedur. Jadi prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut asosiasi. Jadi hampir sama seperti tadi ya. Jadi merupakan prosedur atau tata cara ya. Tadi juga akan kita membahas mengenai tata cara atau prosedur ya. Atau kita tadi juga membahas perangkat aturan gitu. Jadi sama. Ini prosedur dan tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan manusia yang bergabung dalam satu kelompok masyarakat yang disebut asosiasi. Ada asosiasi di sini ya, kelompok gitu kan. Kemudian berdasarkan Leopold von Wils and Besser mengatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok sosial yang berfungsi memelihara hubungan serta polanya. Jadi dia adalah mengatakan ya, Leopold ini mengatakan bahwa lembaga sosial itu merupakan suatu jaringan proses hubungan antar manusia. Jadi jaringan proses hubungan antar manusia. Jadi tetap sama ya, ada hubungan antar manusia di sini dan antar kelompok sosial. Yang fungsinya adalah untuk memelihara hubungan serta polanya sesuai dengan minat. Nah, sama sesuai dengan minat dan kepentingan manusia dalam kelompoknya. Jadi ada hubungan komunal tadi ya, atau ikatan komunal tadi. Kemudian yang C, berdasarkan Harton, mengatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang mengandung nilai-nilai dan prosedur tertentu. Jadi tetap ya, ada prosedur tertentu ya, dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dan yang selanjutnya, Landis mengatakan bahwa hubungan sosial adalah struktur budaya formal yang dirancang untuk menemukan dan memenuhi kebutuhan sosial. Itu berdasarkan Landis. Nah, di Indonesia, istilah lembaga sosial disebut sebagai lembaga masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. Kenapa? Sebab pengertian lembaga menurut suatu bentuk yang mengandung pengertian yang abstrak ya kalau lembaga. Nah, adanya norma-norma dan peraturan yang menjadi ciri dari lembaga tersebut. Perkembangan selanjutnya, nama-nama tersebut berkelompok-kelompok pada berbagai keperluan pokok pada manusia. Jadi intinya maksud dari lembaga sosial itu adalah seperangkat aturan atau tata cara atau prosedur ya. Tadi ada aturan gitu kan, yang mana itu diciptakan untuk apa? Untuk mengatur antara hubungan manusia yang ada dalam hubungan antar manusia atau anggota yang tergabung dalam asosiasi tersebut, yang mana setiap anggotanya itu memiliki hubungan atau ikatan komunal tadi.
yang memiliki misalnya kesamaan keturunan, kedaerahan, kemudian kepercayaan, sehingga terbentuklah suatu aliansi atau asosiasi tadi. Itu gambaran mengenai lembaga sosial. Nah, kalau di Indonesia lembaga sosial itu lebih disebut dengan kemasyarakatan, bukan lembaga sosial, tapi lebih dikenal dengan lembaga kemasyarakatan. Kenapa? Karena perkembangannya ya selanjutnya itu nama-nama kelompok-kelompok itu sosialnya itu merupakan masyarakat. Jadi kita gampangnya menyebutnya adalah lembaga masyarakat kalau di Indonesia seperti itu, karena yang ada dalam aliansi tersebut ya masyarakat gitu ya. Jadi kata sosial itu dikatakan di sini kalau misalnya pengertian lembaga menurut suatu bentuk yang mengandung pengertian yang abstrak, adanya norma-norma dan peraturan yang menjadi ciri-ciri lembaga tersebut. Jadi pada dasarnya kalau misalnya lembaga sosial itu di dalamnya masyarakat, sehingga lebih gampangnya disebut sebagai lembaga kemasyarakatan, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana hubungan utama lembaga sosial? Kita mengenal selanjutnya mengenai hubungan utama lembaga sosial. Nah, hakikat lembaga sosial merupakan sistem yang tersusun berdasarkan apa? Berdasarkan attitude ya, atau tingkah laku yang berbeda-beda dari organisasi atau grup yang terdiri atas sejumlah orang. Jadi hakikat lembaga sosial ya, atau seperangkat aturan tadi itu, seperangkat aturan yang tersusun tadi itu berdasarkan apa? Disusun berdasarkan apa? Jadi disusunnya itu berdasarkan tingkah laku atau attitude atau karakter yang berbeda-beda tadi. Berbeda-beda dari organisasi atau grup yang terdiri dari sejumlah orang. Nah, kalau misalnya di dalam asosiasi atau aliansi itu kan banyak orangnya ya, banyak manusianya, yang mana itu memiliki attitude dan tingkah laku yang berbeda-beda, sehingga perlu disusun suatu aturan ya, seperangkat aturan khusus berdasarkan yang mana itu bisa mengcover, yang mana itu bisa mewakili, yang mana itu bisa menyatukan masing-masing antar anggota yang memiliki karakter yang berbeda tadi, sehingga terbentuklah yang namanya lembaga sosial gitu, seperangkat aturan di dalam lembaga sosial. Nah, bagaimana hubungan utama lembaga sosial? Nah, lembaga sosial mengandung nilai-nilai peranan dalam bentuk tingkah laku yang ditetapkan baik tertulis ya maupun tidak tertulis. Sifatnya mengikat ke semua anggota. Atau misalnya kalau tertulis ini biasanya dalam bentuk ADART ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maupun yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu semuanya tahu gitu, tidak usah tertulis. Dan sifatnya mengikat anggota. Kenapa kok di sini tidak tertulis? Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau misalnya yang tertulis, misalnya ADART itu kalau misalnya dilanggar jelas-jelas ada sanksinya. Kalau misalnya tidak tertulis tidak ada sanksinya, tapi majority konsensus atau mayoritas dari anggota itu menyadari atau dipastikan akan serentak setuju bahwa hal A itu baik, hal A B itu buruk. Misalnya contoh pada rapat, misalnya tepat waktu, harus tepat waktu ya misalnya. Nah, di ADART tidak ada, tapi semuanya kan pasti tahu ya kalau misalnya rapat itu sebaiknya datang tepat waktu. Nah, meskipun itu tidak tertulis dan kalaupun misalnya telat tidak ada konsekuensi, namun semua anggota akan berusaha untuk datang tepat waktu. Kenapa? Karena ya datang tepat waktu itu merupakan hal yang baik, dan datang telat itu merupakan hal yang buruk, sehingga tidak perlu ditulis pun every person ya, everyone di dalam organisasi tersebut akan berusaha untuk berangkat tepat waktu. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, pola-pola tingkah laku berkisar pada penemuan dan pemenuhan kebutuhan. Lembaga sosial bertujuan untuk pemuasan kebutuhan sosial. Jadi pola-pola tingkah laku ya yang berkisar pada penemuan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Lembaga sosial bertujuan untuk pemuasan kebutuhan sosial. Misalnya contoh adalah aliansi
Misalnya contoh aliansi kedaerahan. Atau misalnya contoh kelompok keagamaan ya, kelompok keagamaan lah yang lebih ini ada di pikiran saya sekarang. Kelompok keagamaan misalnya ada agama dengan kelompok keagamaan lah, misalnya Muhammadiyah di daerah C misalnya, dia membentuk suatu asosiasi, membentuk aliansi kelompok, sehingga mereka gampang gitu mengidentifikasi mana sih yang sama-sama misalnya Muhammadiyah, sehingga ketika membuat suatu pengajian, misalnya suatu acara event ya, misalnya contoh pengajian yang mana mereka akan lead ya kebutuhan rohani, kebutuhan mereka ya tentang keagamaan itu, mereka mengadakan pengajian. Nah, apabila misalnya ada aliansi, kemudian ada pengajian, mereka akan mudah gitu mendapatkan info. Kemudian apabila mereka juga mengadakan pengajian, ketika mereka punya aliansi, tenaganya tidak cuma satu gitu, yang mana fungsinya adalah di sini bisa yang satu kebutuhan mereka ya, kebutuhan sosial mereka bisa terpenuhi, dan kedua bisa saling gotong royong, bisa saling membantu, sehingga itu adalah salah satu hubungan utama lembaga sosial, yaitu dia untuk pemenuhan kebutuhan mereka, kebutuhan anggota di dalam aliansi tersebut. Kemudian yang ketiga, pola pembenaran tingkah laku, termasuk peranan dan tata cara yang ditentukan secara membudaya. Yang keempat, pola-pola tingkah laku yang ditetapkan secara ketat supaya diperhitungkan sebagai suatu yang agak permanen. Nah, perubahan di dalamnya pasti ada, tetapi hanya perubahan yang berkaitan dengan struktur lembaga sosial. Contohnya apa? Contohnya adalah di sini sistem pendidikan dapat diubah, tetapi peranata pendidikan tersebut lebih permanen. Nah, yang kelima, masyarakat selalu diliputi oleh berbagai masalah. Jadi semuanya ini untuk memenuhi kebutuhan sosial pokok. Nah, selanjutnya, manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menciptakan lembaga pertanian dan industri. Selanjutnya lagi, lembaga sosial berkembang ke dalam masyarakat dengan cara institusionalisasi dan akhirnya menjadi kebiasaan. Apa sih institusionalisasi? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kepastian hukum dan tertib administrasi mendorong manusia menciptakan peranata hukum dan pemerintahan. Itu ya sekilas hubungan utama lembaga sosial. Jadi intinya adalah berkaitan tentang tadi pemenuhan kebutuhan dari anggota, dari manusia-manusia yang ada di dalam aliansi tersebut. Tergantung misalnya mereka dalam kebutuhannya mengenai apa, aliansi apa yang diikuti, tapi intinya adalah hubungan utama dalam lembaga sosial adalah tadi untuk memenuhi kebutuhan dari anggota atau dari manusia-manusia di dalam aliansi, entah itu mengenai kebutuhan hukum, kemudian kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial lainnya. Seperti itu ya. Nah ini ya, semua peranan yang sudah ditentukan secara sosial merupakan bagian integral dari lembaga sosial. Nah ada beberapa hal nih yang menekankan pentingnya peranan sebagai berikut ya. Pertama, anggota masyarakat ikut berperan dalam menyusun suatu lembaga sosial seperti pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Tidak hanya anggota ya yang tanpa partisipasi di kalangan tersebut. Kedua, anggota masyarakat saling berhubungan dan membentuk suatu jaringan hak dan kewajiban. Ketiga, lembaga sosial mengandung perumusan bermacam-macam peranan. Peranata sosial merupakan jaringan peranan yang mengandung nilai-nilai umum di masyarakat. Keempat, masyarakat memandang bahwa peranan sebagai sesuatu yang penting dan perlindungan masyarakat. Dan yang terakhir, dengan memfungsikan jaringan lembaga sosial itu, peranata sosial melaksanakan fungsi penting dalam masyarakat. Contohnya, peranata pemerintahan bermanfaat sebagai pelindung masyarakat. Nah ini nggak perlu saya jelaskan secara detail ya, karena bisa diartikan sendiri nih. Saya lanjut ke slide selanjutnya aja, oke?
kita sekarang mengenal mengenai ciri-ciri lembaga sosial. Nah, ada beberapa ciri-ciri lembaga sosial nih. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah lembaga sosial merupakan suatu organisasi. Jadi lembaga sosial itu adalah suatu organisasi. Sudah kita bahas dari tadi ya, kalau lembaga sosial itu adalah organisasi, asosiasi. Dari apa? Dari pola-pola pemikiran dan tingkah laku atau perilaku yang terwujud melalui apa? Melalui aktivitas sosial. Nah, pranata sosial terdiri atas pranata ya. Pranata itu apa ya? Unsur-unsur ya. Pranata itu adalah unsur-unsur. Jadi unsur-unsur sosial itu terdiri dari adat, kemudian tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya. Kemudian ciri yang kedua, suatu lembaga sosial terdiri baik tertulis maupun tidak tertulis. Suatu lembaga sosial tradisi ya, baik tertulis maupun tidak tertulis, berguna untuk merumuskan tujuan dan tata tertib. Nah, tradisi tersebut sebagai dasar pranata dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdapat di tempat pranata tersebut. Nah, kenapa kok di sini ada aturan gitu di dalam lembaga sosial? Iyalah, kalau misalnya suatu himpunan, suatu organisasi, suatu asosiasi, dia pasti ada aturannya gitu. Nah, kenapa ada aturannya? Karena organisasi itu dibentuk ada tujuannya gitu, ada visi dan ada misinya, ada tujuan dan ada cara untuk melakukan untuk mendapatkan tujuannya, untuk reach gitu, untuk mencapai tujuannya. Lah, dalam rangka mencapai tujuannya itu kan ada hambatan gitu ya. Kemudian belum lagi masyarakat atau orang-orang atau manusia di dalam aliansi tersebut, di dalam organisasi tersebut itu memiliki sifat dan tingkah laku yang berbeda-beda, yang mana misalnya ada yang baik atau buruk gitu kan, atau katakanlah kita tidak bisa memblame itu baik atau buruk, tapi karena berbeda-beda gitu sifat dan karakternya. Namun untuk menyatukan mereka, untuk menyatukan mereka, maka dibentuklah suatu peraturan agar dapat berjalan bersama-sama, agar dapat berjalan di satu jalan yang sama, yang mana inilah yang boleh dilakukan, inilah yang tidak boleh dilanggar, sehingga tujuan di dalam suatu organisasi atau aliansi tersebut dapat tercapai. Nah, oleh karena itu kita need yang namanya peraturan, baik secara tertulis atau tidak tertulis di dalam suatu lembaga sosial. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang ketiga, lembaga sosial mempunyai alat perlengkapan yang dipakai mencapai tujuan, misalnya pembangunan, kemudian ada mesin, peralatan dan peralatan lain. Nah, penggunaan tiap-tiap alat tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Bisa dilogika kalau ini ya. Kemudian yang keempat, tingkat kekekalan merupakan ciri semua pranata sosial. Nah, sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan menjadi bagian institusi setelah melewati waktu cukup lama. Nah, lembaga sosial sebagai himpunan norma-norma berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat. Kelima, lembaga sosial mempunyai berbagai tujuan tertentu, ya, masih mengenai tujuan. Dapat pula tujuan-tujuan itu tidak sejalan dengan fungsi pranata itu sendiri. Kemudian yang terakhir, lembaga sosial merupakan ciri khas dari pranata sosial. Nah, lambang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi pranata sosial itu adalah ciri-ciri dari lembaga sosial. Nah, nanti sambil dibaca-baca ya, sambil dipelajari ya. Karena kalau pelajaran sosiologi itu beda dengan pelajaran bahasa Inggris ya, atau misalnya ekonomi gitu. Kalau sosiologi bisa dibaca sendiri kalau menurut saya. Saya cuma menyampaikan yang sekiranya
uh, ya bukan yang lain tidak perlu dijelaskan ya, tapi saya hanya menekankan beberapa poin-poin aja gitu yang the most gitu ya. Saya menyampaikan, saya menjelaskan lebih di beberapa poin-poin aja, berbeda dengan ekonomi, akuntansi gitu ya, yang harus ini dapatnya dari mana miss, ini dari sini, kalau misalnya kasusnya seperti ini kita harus ngapain gitu kan. Berbeda dengan bahasa Inggris, kalau misalnya ini kayak gini harus tambah apa, kurang apa gitu. Kalau sosiologi, kalau ilmu sosial ini ya memang tentang knowledge gitu, tentang kita harus baca. Dan kalaupun kita tidak baca, kalau misalnya kita sekarang sedang membahas hakikat sosial, ya sedikit banyak kita tahu ya, karena kita berada di lingkungan sosial gitu kan. Kita juga mengalami itu gitu. Jadi kalau belajar sosiologi ya yang penting kita tahu gitu, yang penting kita tahu, tidak harus detail, yang penting kita tahu. Nggak perlu kayak misalnya pengertian lembaga sosial menurut misalnya tadi siapa, Harton apa, jadi kita nggak perlu ngapalin yang detail gitu, nggak perlu. Tapi yang penting, oh lembaga sosial itu adalah aturan apa, aturan yang mengikat anggota-anggota seperti apa sih di dalam lembaga sosial. Oh, anggota-anggotanya memiliki ikatan komunal seperti apa, misalnya contohnya kepercayaan, kedaerahan, dan lain-lain tadi. Jadi itu aja yang perlu saya tekankan, intinya aja gitu. Kalau yang tentang yang furthernya itu ya boleh dipelajari sendiri, tapi saya menjelaskan yang poin-poinnya aja gitu, yang saya tekankan di poin-poin tertentu saja. Oke? Nah, ini menurut Gilin dan Gilin ya, ciri-ciri umum lembaga sosial sebagai berikut. Tadi sudah disebutkan juga ciri-ciri lembaga sosial, tapi ini ada ahli sosial yang meneliti tentang lembaga sosial ya, mengatakan bahwa ciri-ciri umum lembaga sosial ada yang pertama, pola pemikiran dan perilaku terwujud dalam aktivitas-aktivitas masyarakat. Jelas ya. Kemudian yang kedua, memiliki suatu tingkat kekekalan tertentu, sama tadi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu nilai atau norma akan menjadi lembaga setelah mengalami proses-proses percobaan dalam waktu yang relatif lama. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ini. Kemudian ketiga, mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya ya, namanya lembaga sosial itu. Misalnya dalam pendidikan misalnya, dia tujuannya adalah jelas mencerdaskan anak-anak bangsa misalnya. Kemudian dalam bidang apalagi ya, perekonomian misalnya. Jadi dia misalnya meningkatkan taraf hidup atau mutu kehidupan masyarakat misalnya, dan lain-lain, tergantung dalam bidang apa gitu kan. Nah, ini Mbak Karisa Miss, saya malam ini izin ya, ngantuk, kepala pusing, mau tidur dulu, besok mau libur, jaga stand pendidikan biar fresh. Oke Mbak Karis, dan yang lain kita lanjut ya. Kemudian yang keempat, memiliki alat-alat kelengkapan. Jelas ya, yang suatu organisasi itu memiliki alat-alat kelengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. Nah, biasanya alat-alat ini antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu beda. Kemudian dia juga memiliki yang namanya lambang atau simbol yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. Nah, dalam merumuskan tujuan dan tata tertibnya, lembaga memiliki tradisi yang tertulis dan tidak tertulis, atau yang disebut dengan AD, ART tadi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pernah tahu nggak Mbak Hening dan Mbak Darsam mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Pernah nggak mengikuti organisasi kemudian sudah pernah melihat contoh tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Halo Mbak Hening, Mbak Darsam? Halo? Oh iya, jadi kalau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya, misalnya kita mengikuti organisasi, kemudian kita pernah nggak melihat pasal-pasal, misalnya pasal A mengenai keanggotaan. Anggota adalah
misalnya itu lembaga sosial dalam bidang pendidikan misalnya, mengenai volunteer gitu ya. Misalnya anggota adalah semua warga negara Indonesia yang berumur 18 tahun, minimal 18 tahun misalnya, sampai berapa maksimal. Nah itu contoh, ada pasal-pasalnya itu loh, itu namanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu merupakan aturan berpasal mengenai organisasi atau aliansi tertentu. Oke. Ini kok cuma 2 orang ya, yang lain mana ya? Atau karena pelajaran sosiologi terus nggak masuk nih? Oke, nggak apa-apa ya, kita belajar untuk masih ada yang masuk ini. Emang sosiologi ya gini ya Mbak ya belajarnya ya, berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Karena saya juga menyadari gitu, kalau sosiologi itu seperti apa gitu. Saya juga bingung gitu ngajarin sosiologi gimana biar seru gitu, biar seru gimana. Coba nanti saya cari cara biar sosiologi nggak ngebosenin, karena emang pelajaran sosiologi ngebosenin ya Mbak ya. Gimana Mbak Aning, Mbak Darsem, ada masukan nggak gimana biar pelajaran sosiologi ini seru? Mbak Aning, Mbak Darsem. Aduh, diem lagi. Oke, dengerin ya. Jadi nanti saya coba cari cara ya agar pelajaran sosiologi kita lebih menyenangkan. Oke. Nah, kita sekarang lanjut. Apa sih tujuan lembaga sosial? Tadi dikatakan bahwa lembaga sosial itu ada tujuannya gitu. Pasti ada tujuannya, yang mana dia itu untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Memenuhi kebutuhan pokok manusia. Manusia di mana? Ya manusia di dalam anggota dari lembaga sosial itu, di dalam aliansi itu gitu kan. Nah, menurut Dr. Andes Ahmadi, lembaga sosial mempunyai beberapa fungsi nih. Yang pertama, dia memberikan pedoman. Pedoman pada siapa? Pada anggota masyarakat, bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Jadi lembaga sosial itu ya, selain dia itu tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dia juga sedikit banyak itu mengatur attitude atau tingkah laku di dalam tingkah laku dari anggotanya. Agar apa? Agar anggota-anggotanya itu memiliki yang namanya pengendalian sosial, memiliki yang namanya attitude atau tingkah laku yang baik di dalam masyarakat, sehingga dia dapat, karena di sini diasumsikan bahwa orang yang memiliki attitude atau tingkah laku yang baik gitu kan ya, yang sesuai dengan aturan menurut majority consensus ya, maka dia diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya gitu, dapat bisa lebih sejahtera gitu ya. Kalau enggak, kehidupannya bisa lebih baik lah, seperti itu. Jadi tadi selain memenuhi kebutuhan, sedikit banyak lembaga sosial itu juga merupakan pengendalian sosial, yang mana mengatur tingkah laku atau attitude dari anggota-anggota di dalam masyarakat. Jangan sampai dia itu broke the rule gitu. Jangan sampai dia anggotanya itu tidak menaati norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, ini tadi kita juga sudah membahas tentang internalisasi ya, internasionalisasi ya di dalam pembahasan selanjutnya. Di sini saya jelaskan apa sih
internasionalisasi. Nah, saya menjelaskannya di sini. Internasionalisasi itu merupakan bentuk salah satu step dari proses pelembagaan sosial. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini adalah step yang pertama, kemudian ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Nah, lembaga sosial itu terbentuk dari nilai-nilai, kemudian norma-norma, kemudian adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur-unsur budaya lainnya yang hidup di dalam masyarakat tentunya ya. Nah, nilai-nilai ini, norma-norma ini ya, itu mengarahkan dan berperan dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Jadi nilai-nilai, norma-norma, kemudian adat-adat yang ada di dalam masyarakat itu dia akan mengarahkan atau berperan ya dalam pola perilaku masyarakat. Jadi pola perilaku masyarakat itu ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, ya kan? Jelas ya kalau itu ya. Nah, nilai dan norma akan mengalami suatu proses yang pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga sosial. Nah, proses tersebut disebut juga proses halo? Kayaknya hilang nih suara saya nih. Oke, kita lanjut ya. Jadi pola-pola perilaku masyarakat ini ya ditentukan oleh nilai-nilai, norma-norma, kemudian adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Nah, nilai-nilai, norma yang akan mengalami nilai-nilai dan norma akan mengalami suatu proses ya. Akan mengalami suatu proses yang pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga sosial. Nah, proses tersebut disebut juga proses institutionalization. Institusionalisasi kalau dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya institutionalization ya, atau proses pelembagaan. Apa sih institutionalization atau proses pelembagaan ini? Artinya adalah suatu proses yang dilewati nilai dan norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Jadi nilai-nilai lembaga sosial ini ya, nilai-nilai, norma-norma itu mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Nah, pada akhirnya nilai-nilai dan norma-norma ini akan melewati suatu proses pelembagaan atau institutionalization ini. Apa proses pelembagaan? Proses pelembagaan adalah suatu proses yang dilewati nilai dan norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Jadi ini nilai-nilai ini pada akhirnya tidak akan mengalami satu proses yang kalau ini kan hanya berlaku di dalam masyarakat ya. Nah, pada akhirnya dia akan berproses gitu. Dia akan berproses mengalami proses proses pelembagaan, yang mana nilai-nilai ini Allah sudah melewati fase ini, dia tidak hanya berlaku di dalam masyarakat tersebut, tapi juga berlaku khusus di dalam lembaga. Seperti itu maksudnya. Nah, setelah dikenal, diakui, dan dihargai oleh masyarakat nih ya, nah, nilai dan norma yang baru itu, yang baru tadi ya, di lembaga sosial itu akan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses tidak hanya berhenti sampai di sini saja, namun nilai dan norma sosial tersebut diserap oleh masyarakat. Nah, proses penyerapan ini
penyerapan nilai-nilai dan norma-norma oleh masyarakat itu disebut internalization, atau bahasa Indonesianya adalah internalisasi. Jadi setelah diserap kemudian diakui dalam masyarakat ya, kemudian dipraktikkan dalam masyarakat itu ya, akan mengalami proses yang namanya internalisation atau internalisasi. Nah, proses penyerapan nilai-nilai dan norma-norma tersebut tadi disebut ini internalization ini ya. Nah, setelah nilai dan norma yang baru terserap dan mendarah daging di kalangan anggota masyarakat, lama-kelamaan akan menjadi suatu lembaga sosial seperti itu. Jadi proses dari pelembagaan sosial adalah itu tadi. Jadi lembaga sosial itu awalnya dari nilai-nilai, norma-norma, dan adat-adat istiadat, yang mana kalau misalnya nilai-nilai, norma-norma itu kan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Lah, norma-norma ini pada akhirnya akan mengalami yang namanya proses pelembagaan. Jadi norma-norma ini akan diakui gitu, akan diakui kemudian menjadi salah satu aturan, salah satu tata cara, prosedur ya di dalam kelembagaan, atau disebut juga dengan institutionalization. Nah, setelah di sini norma-norma, nilai-nilai tersebut berlaku di dalam suatu kelembagaan ya, diakui oleh masyarakat, kemudian dia dipraktekkan, diserap setiap hari gitu kan, itu dia namanya mengalami proses internalization. Nah, setelah itu kemudian setelah norma-norma tersebut, aturan-aturan tersebut benar-benar sudah terserap ya dan mendarah daging gitu ya di kalangan anggota masyarakat, maka akan berkembang menjadi lembaga sosial. Jadi itu adalah fase atau proses dari pelembagaan sosial yang awalnya itu dari nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan unsur-unsur budaya lainnya itu tadi. Nah, setelah kita sudah membahas ya tentang lembaga sosial ya, sedikit ada gambaran lebih jelas mengenai apa itu lembaga sosial. Jadi ini adalah conclusionnya. Lembaga sosial adalah lembaga kemasyarakatan, tidak memperhatikan apakah lembaga itu memiliki taraf kebudayaan sederhana ataupun modern. Nah, lembaga kemasyarakatan yang konkret atau nyata adalah association, seperti universitas-universitas yang ada di Indonesia. Jadi lembaga masyarakat yang konkret itu adalah association seperti universitas-universitas yang ada di Indonesia. Jadi universitas adalah bentuk konkret dari lembaga sosial. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya tadi lembaga sosial, kemudian fungsinya apa, tujuannya apa, ciri-cirinya apa. Sekarang kita belajar tentang tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama, tipe lembaga sosial berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat. Nah, berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat, peranata sosial dibedakan atas dua nih. Pertama, basic institution. Yang kedua adalah subsidiary institution. Apa sih basic institution? Basic institution adalah peranata sosial yang sangat penting untuk memelihara dan memperhatikan tata tertib di dalam masyarakat. Ya namanya juga basic gitu kan, berarti dari dasar banget gitu kan. Kalau dari dasar berarti apa di sini? Contohnya adalah sekolah dasar. Selain sekolah dasar ada juga nih namanya juga basic gitu kan. Ya, yang penting gitu untuk memelihara dan memperhatikan tata tertib secara basic gitu, dari bottom, dari awal di dalam masyarakat. Selain sekolah dasar apa? Selain sekolah dasar adalah keluarga gitu kan, contohnya misalnya ini kan di sini sekolah ya, basic institution adalah contohnya adalah sekolah, di sini sekolah dasar nih. Kemudian karena basic itu contohnya ada lagi misalnya keluarga dan negara gitu kan, contohnya lain adalah negara.
Kemudian yang kedua nih, subsidiary institution adalah pranata yang dianggap kurang penting. Jadi dia nomor sekian gitu ya, dianggap kurang penting ya. Contohnya adalah ini, di gambar ini bisa dilihatnya. Kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ya meskipun ada gitu ya, dan ada gitu institusi dalam bidang rekreasi gitu, tapi dirasa kurang penting, tapi tetap juga kita butuh gitu yang namanya rekreasi. Makanya di situ ada subsidiary institution. Itu tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat, value yang diterima masyarakat. Jadi ada basic institution yang dia itu basic ya, contohnya tadi misalnya sekolah, kemudian keluarga dan negara. Dan yang kedua adalah kegiatan-kegiatan rekreasi yang termasuk bentuk dari subsidiary institution, yang mana itu tetap kita butuh gitu ya, namanya rekreasi, kita butuh yang namanya subsidiary institution, tapi meskipun itu tidak terlalu penting gitu, tidak sepenting basic institutions. Oke. Selanjutnya adalah berdasarkan klasifikasi pengembangan. Nah, pranata sosial dibedakan atas dua nih. Pranata sosial dibedakan atas ini, berdasarkan klasifikasi pengembangan itu dibedakan menjadi ini, creative institutions dan enacted institution. Yang kedua-duanya itu merupakan pranata primer. Kenapa? Karena tumbuh dari adat istiadat dalam masyarakat. Contohnya adalah hak milik dan perkawinan misalnya. Karena dia tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya dari ini, adat istiadat dalam masyarakat. Jadi ada creative institutions dan enacted institutions. Jadi dia merupakan, dua-dua ini merupakan pranata primer karena tumbuh dari adat istiadat dalam masyarakat. Contohnya adalah hak milik dan hak perkawinan. Selanjutnya ya, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, ada dua juga. Yang pertama adalah approved institutions. Yang kedua adalah ada unsanctioned institutions. Apa sih approved institutions? Namanya juga approve ya. Jadi ini artinya adalah pranata sosial yang diterima, yang di-approve oleh masyarakat. Seperti contohnya adalah perusahaan, sekolah, dan industri gitu kan. Kemudian yang kedua, unsanctioned institutions merupakan pranata sosial yang ditolak masyarakat. Ya meskipun ternyata ada gitu ya, pranata sosial itu yang diterima dan tidak diterima masyarakat. Tidak semua pranata sosial itu diterima masyarakat. Ada loh unsanctioned institution yang mana itu dia pranata sosial yang ditolak oleh masyarakat. Contohnya adalah misalnya ada contohnya pemeras, kemudian penjajah misalnya. Kemudian contoh lain adalah misalnya lintah darat. Itu contoh dari lembaga sosial dari sudut pandang penerimaan masyarakat. Jadi tidak hanya approved institution, tidak hanya lembaga yang diterima masyarakat, ternyata ada juga loh lembaga yang tidak diterima oleh masyarakat, yang merugikan ya, penerimaannya bagi masyarakat itu merugikan. Contohnya adalah penjajah misalnya. Nah, yang keempat berdasarkan faktor penyebaran. Yang pertama ada general institution. Apa sih general institution? Contoh dari general institution ya, institusi umum adalah agama. Sebab dikenal hampir semua masyarakat di dunia. Jadi dari faktor penyebaran itu ada general institution. Jadi pranata sosial yang mana penyebarannya itu hampir di semua
masyarakat dunia itu disebut sebagai general institutions. Contohnya adalah faith, religi, agama, religion ya. Kemudian yang kedua ada restricted institutions. Ya, ada restricted institution. Yang kedua ada restricted institutions. Nah, setelah kita tadi mengenal general institutions yang mana itu dia umum gitu ya, penyebarannya itu hampir di semua negara di seluruh dunia. Nah, kalau kita membahas tentang restricted institutions, itu adalah bagian atau part dari general institutions. Misalnya contoh kita membicarakan agama, kita mengambil contoh agama Islam, kemudian contoh ada agama Protestan, Katolik. Nah, itu merupakan restricted institution. Kenapa? Karena dianut oleh masyarakat tertentu. Ya, dia lebih restricted karena dia dianut oleh masyarakat tertentu. Berbeda ketika kita membahas agama secara umum, secara general, secara global. Kalau agama aja itu dia merupakan general institutions. Tapi kalau kita membahas salah satu agama secara khusus, ya paranata sosial agama secara khusus, misalnya Islam, Katolik atau Protestan, dia tidak lagi general institutions, melainkan restricted institutions, seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsinya nih, berdasarkan fungsi. Nah, peranata sosial dibedakan atas dua nih kalau misalnya dari fungsinya. Yang pertama adalah cooperation institutions. Nah, apa sih cooperation institution? Merupakan peranata yang menghimpun pola serta tata cara, ya, menghimpun pola tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan peranata. Misalnya peranata industrialisasi, namanya juga cooperation, jadi dia lebih ke ini ya, company gitu ya. Misalnya contohnya adalah peranata industrialisasi, merupakan cooperation ya. Kemudian yang kedua, regulative institutions atau peranata yang bertujuan mengawasi adat istiadat. Kalau tadi dia diperlukan untuk mencapai tujuan peranata gitu kan ya, kalau cooperation institutions. Kalau regulative institutions dia ini bertujuan untuk mengawasi adat istiadat yang tidak termasuk bagian mutlak dari peranata itu sendiri. Contohnya adalah, namanya juga kita membahas tentang regulasi ya. Jadi ada peranata hukum misalnya, kalau seperti ya, contohnya adalah kejaksaan dan pengadilan. Nah, dalam masyarakat yang homogen atau sama dan tradisional ya, pola yang mengatur hubungan peranata sosial itu bersifat statis. Perubahan sosial kebudayaan yang terjadi pada masyarakat yang sudah kompleks sering mengalami goncangan. Nah, tadi itu kita sudah membahas mengenai tipe-tipe dari lembaga sosial ya, ada 5 tadi ya. Yang pertama berdasarkan sistem yang diterima masyarakat tadi ya, ada basic institutions, kemudian subsidiary institutions, kemudian yang kedua berdasarkan klasifikasi pengembangan ya, ada creative institutions dan enacted institutions. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan penerimaan masyarakat, yang mana ada approved institutions dan unsanctioned institution. Dan yang keempat ada berdasarkan faktor penyebaran ya, contohnya agama tadi ya, ada general institution dan restricted institution. Dan yang terakhir ini berdasarkan fungsi, ada cooperation institutions dan regulative institutions. Oke. Selanjutnya kita membahas ini ya, kelembagaan sosial masyarakat secara detail ya, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Nah, ini kita bisa melihat ya perbedaan kelembagaan sosial antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern.
dapat dilihat dalam perbedaan antara lembaga atau institutions dan organisasi atau organization. Ya. Kedua, bentuk kelembagaan sosial tersebut pada dasarnya memiliki sifat-sifat yang berbeda sama lain. Jadi sifatnya itu berbeda antara institution dan organization. Antara institusi dan organisasi. Nah, institusi atau lembaga sosial adalah perwujudan dari kelembagaan sosial masyarakat tradisional. Nah, ini perbedaannya. Jadi ketika kita membahas tentang kelembagaan sosial masyarakat tradisional vs lembaga sosial masyarakat modern, kita membahas antara lembaga sendiri dan organisasi gitu. Nah, kalau lembaga atau institusi itu dia perwujudan dari kelembagaan sosial masyarakat tradisional. Ya, sedangkan untuk organisasi adalah perwujudan dari kelembagaan sosial masyarakat modern. Jadi kalau kelembagaan sosial masyarakat tradisional itu institusi ya, atau lembaga tadi ya. Kalau untuk masyarakat modern dia bukan lembaga tapi organisasi, seperti itu. Nah, apa sih perbedaan antara kedua ini, antara institusi dan organisasi? Institusi kita bisa katakan lain dengan ini ya, lembaga ya. Oke. Nah, ini kita bisa melihat di tabel ya antara perbedaan karakteristik lembaga sosial dan organisasi sosial nih. Lembaga sosial dan organisasi sosial. Pertama, lembaga sosial itu orientasinya pada kebutuhan. Jadi pada kebutuhan. Kalau lembaga itu orientasinya pada kebutuhan. Nah, kalau organisasi dia bukan kebutuhan tapi lebih pada tujuan. Nah, kalau di lembaga sosial itu lebih ke peranan yang dimainkan. Sedangkan kalau di organisasi itu dia lebih formal ya, tugas yang dilaksanakan. Jadi tugas ya, bukan lagi peranan tapi dia tugas yang dilaksanakan gitu kan. Kalau tadi lembaga sosial dia peranan yang dimainkan. Nah, selanjutnya kalau lembaga sosial itu upacara ya. Kalau organisasi dia prosedur, karena dia organisasi ya, jadi ada prosedurnya. Kalau dia ini upacara. Kalau lembaga sosial ada pengawasan sosial, jadi pengawasannya itu sosial ya. Kalau organisasi dia pengawasannya berdasarkan peraturan. Nah, kalau pengakuannya ini pengakuan karena membudaya kalau lembaga sosial. Kalau organisasi dia bukan membudaya tapi dia didirikannya secara resmi. Sehingga ada aturan tadi, ada prosedur, kemudian dia bukan lagi peranan tapi tugas gitu kan. Dan ada tujuannya. Nah, kalau di lembaga sosial itu terlibatnya pendukung, ada keterlibatan pendukung. Kalau di organisasi sosial dia bukan lagi terlibatnya pendukung tapi kebiasaan. Ya, karena dia bersifat regular tapi rutin. Kemudian tradisinya itu turun-temurun kalau lembaga sosial. Kalau organisasi dia tidak turun-temurun tapi dia diperhatikan dan diwujudkan. Kemudian lembaga sosial ya, empiri, kemudian ini kesetiaan dan ikatan pada tujuan. Jadi loyalitas pada tujuan. Nah, lembaga sosial berpegang pada norma, sedangkan kalau organisasi sosial dia prioritas keterampilan dan kemampuan. Jadi capability dan ability sangat diperlukan, diprioritaskan di dalam organisasi. Kalau di dalam lembaga sosial itu prioritasnya adalah usia dan gengsi, sedangkan di organisasi sosial ada alat mencapai tujuan tertentu. Kalau di lembaga sosial itu sifatnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu ya. Kalau di organisasi sosial dia lebih ke tujuan. Nah, Mbak Hening ini tanya nih, empiri itu apa, Miss? Belum pernah mendengar kata empiri. Mbak Darisem tahu nggak arti kata empiri itu apa?
sebentar Mbak. Nah di sini ya, kalau misalnya dia organisasi sosial itu dia pengakuan kesetiaan atau loyalitas ya, dan ikatan pada tujuan gitu kan. Kalau misalnya dia lembaga sosial, dia bukan itu, tapi dia empiri. Nah apa sih empiri? Saya cari jawaban yang gampang Mbak ya, untuk menjelaskan empiri. Jadi dia ini ya, kalau misalnya ini sepertinya itu empiris mungkin ya. Jadi dia berdasarkan ini Mbak, pengetahuan indrawi. Atau dia kalau ini itu ini berdasarkan pengalaman ya. Nah, kalau empiri ya, kalau lembaga sosial itu dia lebih berdasarkan pengalaman. Kalau kesetiaan dan ikatan pada tujuan, dia ini kalau organisasi dia pada loyalitas gitu kan, loyalitas dan ikatan pada tujuan. Tapi kalau lembaga sosial dia dari experience, dari pengalaman. Nah seperti itu. Ya kurang lebih gitu ya Mbak ya. Intinya kalau lembaga sosial itu dia experience dari pengalaman ya. Tapi kalau di organisasi sosial dia kesetiaan dan ikatan pada tujuan. Seperti itu. Oke? Nah, bagaimana dengan kelembagaan sosial tradisional? Nah, kelembagaan sosial tradisional itu dia lebih ke gotong royong ya. Dia lebih ke gotong royong. Contohnya adalah kita bisa melihat lah, kalau saya sendiri kan dari desa, ada sambatan ya, ada yang namanya sambatan dalam pekerjaan pertanian, atau misalnya sambatan dalam, misalnya ada yang bikin rumah nih, ada yang bikin rumah kemudian naikin genteng, itu kan tetangganya ya, masing-masing kan tetangganya gitu yang datang dan ada di situ kan ya. Kemudian ada kerja bakti membersihkan selokan, tapi sekarang jarang ya dilakukan ya, tapi di desa saya udah nggak ada nih kalau kerja bakti kayak gini. Nggak tahu kalau misalnya di desa-desa yang masih sangat sekali kental gitu kegotong royongannya ya, pasti masih ada yang namanya kerja bakti gitu kan ya. Kemudian bersih desa, kemudian bentuk ikatan sosial seperti
kehidupan bertetangga itu kan lebih bergotong royong kalau misalnya di daerah pedesaan atau di kelembagaan sosial tradisional, contohnya adalah di desa tadi ya. Jadi dia lebih mengedepankan gotong royong ya. Contohnya adalah ada sambatan, kemudian kerja bakti dan bersih desa. Kemudian kelembagaan sosial modern, dia lebih ke organisasi, bukan lagi gotong royong ya. Jadi lebih ke organisasi. Jadi contohnya adalah perkumpulan-perkumpulan sosial ya, seperti perkumpulan olahraga, kemudian birokrasi pemerintahan, organisasi perusahaan, hingga berupa partai atau organisasi massa. Jadi berdasarkan tujuan, bukan berdasarkan empiri tadi. Dan di sini ini yang namanya loyalitas dan ikatan pada tujuan. Jadi bukan lagi peranan ya di sini, tapi tugas gitu, karena ada prosedurnya, ada tata caranya. Karena dibentuk secara resmi tadi ya. Jadi kalau masyarakat modern bukan lagi kerja bakti seperti tadi, jadi lebih ke organisasi sosial yang mana ada tujuan tertentu. Nah, sekarang kita sudah sampai sini, penyesuaian kelembagaan atau akomodasi. Jadi ada kalanya gitu ya, kita dalam menghadapi fenomena tertentu di dalam masyarakat itu kita perlu yang namanya penyesuaian kan ya. Contohnya misalnya bila harga barang atau keperluan-keperluan sehari-hari tiba-tiba naik, maka perubahan tersebut cenderung mempengaruhi stabilitas perekonomian yang ditandai dengan terjadinya inflasi. Sebaliknya, apabila kenaikan harga itu berlangsung secara lambat dan bertahap, maka stabilitas perekonomian dapat terkendali karena laju inflasi dapat ditekan. Nah, di sini yang lebih ditekankan bahwa perubahan di dalam suatu masyarakat itu akan memberikan dampak di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga kita di dalam suatu masyarakat atau lembaga itu sendiri, lembaga sosial dalam masyarakat itu akan melakukan penyesuaian di dalam suatu perubahan itu, di dalam atau dalam menghadapi atau untuk menyesuaikan perubahan tersebut gitu kan ya. Nah, kadangkala ketika kita menyesuaikan itu tidak mudah gitu. Kita perlu waktu, kita perlu metode, kita perlu cara gitu kan ya. Nah, sehingga kita harus memiliki metode atau akomodasi baru dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kita harus menyiapkan strategi atau pemikiran secara matang untuk melakukan penyesuaian dalam yang terjadi dalam perubahan di dalam masyarakat, seperti itu. Contohnya adalah ini, bila harga naik, keperluan akan naik kan ya tiba-tiba, maka perubahan tersebut cenderung mempengaruhi stabilitas perekonomian yang ditandai dengan terjadinya inflasi. Nah, maka akan terjadi inflasi. Nah, sebaliknya bila kenaikan harga berlangsung turun atau lambat dan bertahap, maka stabilitas perekonomian dapat terkendali karena laju inflasi dapat ditekan. Oleh karena itu, ketika terjadi inflasi gitu kan ya, harga-harga naik, maka yang dilakukan apa? Karena harga-harga mahal, harga-harga naik gitu kan, yang dilakukan apa? Misalnya contoh lembaga pemerintahan ya, salah satunya adalah atau lembaga keuangan Bank Indonesia. Dia memiliki kapasitas untuk mengatur suku bunga. Kenapa kalau terjadi inflasi? Salah satunya adalah karena uang beredar terlalu banyak. Karena uang beredar terlalu banyak, Bank Indonesia yang kapasitasnya dia memiliki otoritas untuk menaikkan atau menurunkan bunga bank, ya, dia akan melakukan menaikkan bunga bank ya, sehingga uang-uang yang beredar di dalam masyarakat tadi akan ditabung gitu di dalam masyarakat, karena mereka tergiur dengan bunga bank yang tinggi, sehingga uang beredar di dalam masyarakat tadi akan berkurang, sehingga
akan mengurangi inflasi, harga-harga akan stabil lagi, kembali stabil lagi, seperti itu. Salah satu contoh penyesuaian kelembagaan untuk menghadapi suatu perubahan di dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat, penyesuaian setelah terjadinya perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua nih. Jadi penyesuaian perubahan masyarakat itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, penyesuaian dari individu yang ada di dalam masyarakat. Penjelasannya gimana untuk ini? Nah, yang pertama adalah penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur ya, banyak jalan yang harus ditempuh tentunya. Nah, pembangunan dilaksanakan di semua segi kehidupan ya, dari hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak harus diutamakan kan ya. Nah, pelayanan umum yang harus diutamakan dan ditingkatkan meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, jalan umum ya, jalan raya, angkutan umum, hiburan dan rekreasi dan sebagainya. Itu adalah contoh penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk apa? Untuk tadi meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan mutu hidup, kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Jadi pelayanan umum itu harus diutamakan. Contohnya adalah kesehatan, kemudian pendidikan, perumahan, dan lain-lain tadi. Kemudian yang kedua, penyesuaian dari individu yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat kan mendambakan ya kehidupan yang aman, kemudian tentram. Namun ada kenyataannya anggota-anggota masyarakat sering gitu mengalami konflik kepentingan dan pertikaian. Nah, konflik terjadi akibat kesalahpahaman atau pelanggaran terhadap aturan dan norma masyarakat kan ya biasanya. Nah, untuk mengembalikan kondisi sosial yang aman dan tentram, aturan dan norma yang mengatur kehidupan sosial itu harus ditegakkan. Nah, pemerintah bertugas untuk berkewajiban menyelesaikan dan menertibkan setiap tindakan anggota masyarakat yang mengakibatkan konflik menurut prosedur yang berlaku dan secara adil. Nah, itu tadi ya, dalam masyarakat penyesuaian-penyesuaiannya itu seperti tadi. Nah, kalau penyesuaian dari lembaga kemasyarakatan itu penyesuaian dari lembaga-lembaga masyarakat merujuk pada keadaan di mana masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan keadaan yang mengalami perubahan sosial ya dan kebudayaan. Kemudian kalau penyesuaian dari individu yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat merujuk pada usaha-usaha individu itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan atau pergantian agar terjadi disorganisasi psikologis. Nah, di sini ya, dalam masyarakat yang mengalami perubahan dari masyarakat tradisional maupun modern, setiap warga masyarakat akan mengalami perubahan ya. Misalnya, mereka akan dituntut untuk meningkatkan pendidikan, mengalami perubahan sikap menjadi lebih individualistis ya. Kemudian dan dituntut untuk melakukan penyesuaian yang lain. Dengan cara itulah mereka dapat bertahan dan bersaing dalam kehidupan modern. Misalnya contoh dulu kalau di pedesaan itu kan kita bisa lihat lebih gotong royong ya, berbeda dengan daerah-daerah di kota. Orang-orangnya itu lebih individualis. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu bentuk dari penyesuaian diri di dalam masyarakat. Untuk apa? Karena ya memang keadaannya seperti itu. Adanya gotong royong dan lebih individualis itu salah satunya kan ditentukan dari kesibukan masing-masing, yang mana kesibukan itu datangnya misalnya dari pekerjaan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Lah, memenuhi kebutuhan itu
dia harus melakukan yang terbaik, itu do the best. Salah satunya adalah dia killing the time gitu kan, dia fill the time by doing some job and anything tadi ya. Nah, oleh karena itu dia harus melakukan do the best di dalam pekerjaannya itu. Untuk apa? Agar bisa bersaing gitu, agar bisa bersaing di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu salah satu bentuk penyesuaian individu yang ada di dalam masyarakat itu. Nah Mbak Ening, kayaknya udah sampai sini aja yang kita pelajari malam ini ya, mengenai hakikat lembaga sosial. Oke? Selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Soalnya tinggal Mbak Ening dan ini materinya udah habis nih ya. Oke, kita tutup pelajaran malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas attentionnya ya Mbak Ening ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.